sudah menikah, sudah Tuhan yang kasih izin, baru boleh punya anak. Mereka suka tanya kan, aku keluar dari mana? Itu pertanyaan aku yang gede. Mami, jadi aku keluar dari perut mami karena kalau saya SD ya saya jelasin iya. Gitu. Saya juga jelasin, tapi ada ibu lain yang keluarnya tidak dari perut, tapi keluarnya dari dekat tempat pipis. Saya jelasin. Hanya laki-laki dan perempuan, dan menunjukkan bahwa suami dan istri itu punya kasih sayang, peluk-peluk, cium-cium di depan anak-anak itu sangat baik ya. Itu akan membuat mereka secure bahwa orang tua saya saling mengasihi dan itu normal. Asal udah suami istri itu yang tekanin. Jadi kalau anak saya mau cium saya, yang cowok mau cium saya di bibir, saya nggak kasih. Saya bilang ini hanya buat papi. Nggak boleh ada orang lain yang pegang-pegang mulut mami. Ya, jadi sederhana aja, tapi dari kecil udah dijelaskan perbedaan. Tes. Ya, ada basic sebenarnya kita perlu sadar bahwa kalau bicara seksualitas itu bukan kayak dokter bukan tentang seksualitas, misalnya bukan seks, tapi biologis. Yang ada basic adalah ketika misalnya kita orang tua punya kehidupan seksual dengan saya. Misalnya ya kita kalau lagi emosi tidak mengeluarkan kata-kata kotor, gitu ya, tidak membuat hal yang tentang jenis kelamin sampai ini sampai tertentu itu jadi sesuatu hal yang lucu. Ya seperti tadi yang Pak pendeta pemimpin bahwa kita lewat hidup kita juga begitu ya. Misalnya ya kalau kita mandi ya kita tutup pintu, kita coba mengadakan soal malu, kita lagi mau ganti baju, ya malu dan lain-lain. Itu juga peran-peran kita ya, karena soal seksualitas itu juga soal peran kita. Dan bagaimana kalau tadi kan kita hubungan kita dengan istri atau dengan suami juga penting. Jadi dan penting juga kenapa kita punya kehidupan seksual yang sehat, karena kalau kita merasa itu hal yang ragu, kita waktu mau ngajarin itu nama kalau misalnya pada anak laki-laki berpenis, kita juga ragu, bingung. Kayaknya kok ngomong itu kok kayaknya gimana gitu ya. Penting itu kita juga bertumbuh dalam hal itu. Jadi ketika saya ngajarin kepada anak saya juga ada terbiasa bilang itu penis, tapi di waktu yang tepat dan juga bukan sesuatu yang lucu. Ya ketika dia sakit, penis itu sakit, nah itu nggak jadi itu sesuatu yang itu aneh atau lucu. Nah, jadi penting menurut saya kita sendiri dan menurut saya dimulai dari mana? Ya, jangan takut. Karena seringkali kalau pertama adalah kita takut dan itu jadi bola panas. Kayak mami ditanya mami, tanya papi. Nah, karena kalau kita bingung mau jawab gimana, ya kita perlu belajar. Kita cari tahu, misalnya kita tanya misalnya pembina di gereja atau ke psikolog, kita coba baca-baca buku yang memang terpercaya. Tapi kita kasih tahu karena mami nanti kasih tahu jawabannya. Mami coba cari jawabannya dulu ya. Karena seringkali karena kita takut, kita juga akhirnya kita nggak jawab dan akhirnya lama-lama karena nggak menjawab, pas ingin tahu ada, anak cari tahu di mana. Jadi bisa ketika nanti mami lalu dia SD dan lain-lain. Nah makanya penting ya kita mulai dari kita kehidupan hal-hal yang seksualitas sehat. Misalnya kalau dia pergi ke mall, kalau para ayah bisa lagi ngumpul sama teman-temannya atau ibu-ibu dan lain, membicarakan, wah iya itu cewek cantik yang lain. Terus saya juga soal dengan seksualitas, kalau usaha tidak, kita jadi romotan kan, begitu. Kita nggak bicara, oh iya, bisa kadang-kadang misalnya ada yang, oh iya badannya bagaimana ya gimana. Nah, itu menurut saya juga itu memberikan tekanan tuh anak laki-laki dunia. Bisa kalau bertengkar, ya misalnya yang ibu-ibu mau jelekin ayahnya terus, iya papa kamu mah ya, oh iya suami kamu jadi berkaya dan itu juga menurut saya salah satu indikasi seksualitas. Akhirnya anak perempuan merasa figur ayah itu figur laki-laki seperti apa. Dan menurut saya ya yang penting menurut saya kita tidak takut, kita mau untuk bertumbuh dan belajar memiliki kehidupan seksual yang sehat dan sesuai dengan Tuhan tentu saja. Ya banyak juga kadang-kadang saya melayani dan yang lain, ternyata melihat video porno misalnya dari mana? Dari orang tuanya, dari mana? Tapi makanya kita tuh juga, karena saya itu akan terlihat kok ketika kehidupan seksual yang sehat. Itu sih menurut saya itu yang mungkin salah satu yang perlu kita
pikirkan dan hubungi sama-sama. Baik. Oke, baik. Dokter boleh dok. Sorry sebelum saya lupa. Jadi satu hal lagi yang penting nih bapak-bapak, urusan pisah kamar sama anak. Ya ini karena saya bergerak di bidang tumbuh kembang, ini saya ketemu tuh beberapa kasus yang anaknya nggak sengaja lihat orang tuanya di luar. Jadi tolong banget begitu di atas umur 5 itu benar-benar harus pisah kamar. Kalau nggak bisa pisah kamar ya pokoknya tidak boleh. Meskipun kalian yakin anak kalian tidur saat itu, tolong jangan. Ya, itu sering banget kejadian. Saya teman-teman yang pokoknya yang bergerak di bidang tumbuh kembang ini sering banget ketemu masalah itu. Karena orang tuanya yakin anaknya tidur, ternyata enggak. Ya kan anaknya suka kebangun di tengah malam. Ingatnya siklus tidur mereka tuh ada yang cuma 45 menit sekali. Jadi 45 menit sekali mereka sebenarnya light sleep terus turun lagi deep sleep. Ya, tolong itu sangat memperhatikan. Oke, baik. Terima kasih dokter Fatika dan Pak Budiman. Pertanyaan berikutnya untuk dokter, sepertinya dokter Ika yang bisa menjawab. Kapan saat-saat yang tepat untuk pemberian masing-masing jenis vitamin, pagi atau sebelum tidur? Basically semua vitamin bebas. Vitamin D itu paling baik di pagi hari. Zat besi hanya diberikan sore sebelum makan, itu idealnya. Tapi kalau anak-anak yang karena zat besi susah pup, kan itu sangat sering ya. Jadi itu boleh dibagi dosis. Pokoknya kalau bisa pergi kosong. Setengah jam sebelum makan itu lebih baik. Tapi kalau vitamin yang lain bebas. Vitamin A, D, E, K itu butuh ketemu sama lemak untuk diabsorpsi dengan baik. Jadi baik adanya diberikan dekat dengan makanan. Oke, baik dokter, terima kasih. Lalu ada pertanyaan berikutnya untuk dokter Ika lagi. Ini banyak fans dokter Ika ya di sini ya. Oke, dok mau tanya, kenapa kalau susu kita harus kasihnya skim milk? Sebenarnya nggak harus ya. Ini anjuran dari WHO. Mulai di atas umur 2 tahun boleh diberikan susu low fat dari skim milk karena urusan berat badan. Ya, anak-anak itu banyak yang masih suka minum susu, makanya sediaan yang jumlah yang diajukan kan hanya 300 sampai 500 di guideline yang baru ya. Alasannya karena tingkat obesitas yang sangat tinggi belakangan. Sebenarnya itu sih. Anak-anak terlihat lemas kan kalau mereka gendut dan puncak, itu kan lucu ya lihatnya. Tapi ingatlah begitu mereka masuk usia 10, 11 dan seterusnya itu udah gak lucu lagi. Ya makin gede udah gak lucu, kayak saya mau diet tadi setengah mati gak turun berat badan. Dan ingat begitu kalian kecil menggemukkan mereka, jumlah sel lemak yang sudah dibentuk itu sama di bawah itu sampai gede. Buat bikin sel lemak itu butuh effort badannya. Kalau tinggal ngisi gampang, ya. Jadi kalau yang kecilnya gemuk, gede mungkin langsingan, nanti tuanya gampang gemuk lagi. Jadi makanya sebenarnya disarankan dari kecil dijaga stay slim. Makanya kalau pasien-pasien saya suka, kalau mereka bilang saya berat badannya cuma begini, begitu saya lihat di grafik normal saya pasti bilang jangan digendutin, udah cukup, ya. Biarkan asal tinggi badannya bagus itu cukup, ya. Biarkan mereka tumbuh dengan secukupnya ya. Makanya sarannya sekarang low fat atau skim milk, lah harus juga low fat. Jadi lihat aja berat badan anak kamu ada di sisi mana. Perlu dinaikin apa enggak? Kalau enggak ya stay di situ aja. Oke, baik, terima kasih dokter. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bapak Ibu ya. Oke, terkait dengan responsif terhadap kebutuhan anak, bagaimana kita harus mengajarkan bahwa harus menunggu orang tua menyelesaikan kegiatan. Misalkan orang tua sedang berbicara atau sedang bekerja, baru setelah itu bisa mengajak orang tua berbicara atau bermain, sehingga anak tidak menjadi pribadi yang terbiasa menyela orang lain yang sedang berbicara atau beraktivitas. Oke, ya baik.
Ya tentu saja Bapak Ibu tiap anak beda ya. Ada yang memang dia untuk kontrol diri yang lebih kuat, ada yang memang bisa impulsif. Tapi gimana? Ya, tentu saja Bapak Ibu, hal yang pertama adalah saya ingin sebelum beberapa yang ide-ide gitu ya, tips-tips yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama adalah ini sebuah proses. Karena seringkali kita menjadi frustasi kenapa orang tua makanya saya bilang gimana? Kan mami udah bilang, kok kamu masih begini? Mau pakai kapan lagi? Kamu udah sering bilang. Padahal saya sudah bilang kepada kalau lagi ketemu ya Bapak Ibu sama orang tua gitu ya. Bapak Ibu ketika waktu sekarang kita udah menikah udah berapa tahun, udah pacaran, ada nggak hal yang udah dibilangin ke pasangan dari pacaran sampai sekarang masih melakukan? Pasti ada, betul ya? Lah kita orang dewasa itu dibilangin udah bertahun-tahun masih ada yang masih berdua masih melakukan. Tapi anak kita tiba-tiba jadi superwoman, kenapa? Sekali dibilangin, kamu besok gak boleh ya sampai jatuh lagi. Makanya dia sering bilang kan, aduh pusing dah papi, pusing dah mami. Udah dibilangin kamu masih melakukan, mesti bilangin gimana lagi? Loh pasangannya aja ketika dia udah dibilangin, tetap kadang-kadang masih ada, betul gak? Nah kita perlu paham ini ada sebuah proses. Kenapa? Karena kita punya pengharapan yang tidak realistis, kalau tinggi kita berharap sekali dibilangin, sekali diajarin, sekali di ini, tapi kita berharap dia ini pasti kita, ya tadi investasi yang lain. Nah cara gimana Bapak Ibu? Yang pertama bisa saja dilakukan sebelum terjadi tegangan atau konflik. Jadi bisa saja ketika lagi tidur, lagi mau tidur, baca buku cerita tentang tadi yang menunggu antri. Ya bisa cari buku-buku banyak sekarang di yang bisa dibeli secara online atau buat cerita sendiri kalau lagi bermain, atau bisa juga dimulai dari apa yang mirip-mirip, yaitu permainan yang bergantian, permainan yang ada giliran. Itu kan juga untuk dia belajar nahan impuls. Atau kadang-kadang kita bisa juga membuat seperti simulasi drama, dia lagi ngomong sama adiknya atau ngomong ke ayah, atau kita seperti membuat simulasi ya kita memotong terus bisa dia kesel, kita bisa dalam itu. Nah itu sebelum konflik, sebelum terjadi peristiwanya. Nah seringkali kita tidak memperbanyak peristiwa hal-hal tadi yang sebelum konflik, yang pra itu. Kita cuma fokusnya ketika kejadian, tanpa kita tadi itu sebelum kejadian kita tanemin nilai-nilai atau bagian hal itu. Nah kita fokusnya selalu pas kejadian kita baru semakin dari yang lain, tapi kita lupa. Nah, penting menurut saya perbanyaklah sebelum kejadian itu. Kalau lagi mau bahas tentang ini kita siapin ceritanya, kita buat misalnya tadi waktu main pergantian. Nah, tapi ya tadi kembali Bapak Ibu ya. Nah, nanti ketika udah ada hal itu, ketika kejadian kita ingat ya kemarin waktu cerita ada di dongeng itu atau di cerita itu. Nah, kita ingat nih. Jadi kita udah ingat-ingatin gua balik lagi. Tapi kembali Bapak Ibu, gak ada yang instan. Karena saya percaya lewat proses itu pun menurut saya Tuhan juga ingin untuk kita bertumbuh. Bapak Ibu, Tuhan ingin untuk kita bertumbuh dan mana kita juga Bapak Ibu. Nah betul kan Bapak Ibu ya? Nah betul kan? Tapi lihat Bapak Ibu, anak kita 5 tahun atau 2 tahun kemudian kita banyak hal yang bertumbuh Bapak Ibu. Sekali lagi gak ada yang instan ya Bapak Ibu ya. Ya seperti itu, karena saya menemukan itu yang paling membuat sekali frustasi orang tua. Pengennya anak-anak yang simsalabim gitu Bapak Ibu. Dan tanpa kita melakukan sesuatu hal yang tadi kan kalau tiap malam siapin bagian itu malah juga ya udah kurang kerja itu kan kita nggak mau terlalu banyak effort di situ, mau bayar di situ, nggak mau pakai di situ, tapi pengen anaknya pengen gitu kan. Itu kita perlu lakukan bagian kita, perbanyak itu Bapak Ibu. Oke itu saja mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budiman. Pertanyaan terakhir boleh dijawab oleh siapa saja, mungkin kalau Pak Budiman mau jawab lagi juga bisa nih ya. Mengenai anak yang suka berimajinasi, bagaimana kita batasi supaya imajinasinya tidak jadi lebih jauh ke arah mengarah Pak, gitu ya? Karena misalkan sedang bercerita tentang sekolah nih, saya lihat ada yang senyum-senyum ya. Karena waktu cerita tentang sekolah gitu ya, kita sebagai orang tua kadang nggak tahu kejadiannya seperti apa ya Bapak Ibu gitu ya. Bagaimana Pak Budiman untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini? Oke, baik. Mas, ini ketika orang tua ingin tahu cerita sesungguhnya itu sangat takutnya ngarang gitu. Oke. Karena kalau misalnya berimajinasi biasa, ya menurut saya
sih, menurut saya ya maksudnya jangan dilarang-larang, maksudnya lagi imajinasi juga gitu ya Bapak Ibu ya. Biasanya kita ada hal tertentu memang ketika kalau saya dan teman saya memastikan ada hal memang perlu dia mengetahui realita, ya realita kita harus peka pilih gitu Bapak Ibu ya. Situasi ini ya memang waktunya dia membebaskan imajinasi, it's okay gitu ya. Tapi kalau ada hal tertentu ya kita perlu. Nah, ketika cerita maksudnya tadi ya dia nggak ada yang lain, menurut saya hal yang perlu banyak hal yang kita perlu bisa bahas di situ. Misalnya, kalau kita bisa jadi anak bisa marah, itu kan bisa juga karena secara natural manusia ya karena gak berdosa dan yang lain gitu ya, untuk menghindari rasa gak enak. Misalnya apa? Karena kalau kita sesungguhnya udah tahu nih, maminya mamanya mau melotot nih, papi udah gini, akhirnya defense-nya dia, ya naturnya dia yang ingin ada menolak musuhnya dia itu. Nah berarti kita perlu koreksi rasa aman. Berarti jangan kita nggak merasa aman untuk apa adanya. Jadi lihat itu konteksnya gimana. Nah kalau begitu berarti kan wah kita itu udah sesuatu yang menakutkan bagi dia. Nah berarti kita bukan jadi tempat yang nyaman buat dicipta apa adanya. Nah itu hati-hati juga Bapak Ibu. Nanti kalau dia ngalami sesuatu dia nggak berani cerita. Nah makanya penting kita lihat dulu nih Bapak Ibu, kira-kira maunya apa gitu. Kalau dia untuk menghindar tertentu dan itu mungkin kita perlu koreksi diri tuh. Wah kayaknya selama ini saya terlalu banyak ngancam. Jadi selama ini saya bukan selalu terkait misal aturan dan lain mungkin kedekatannya kalau katanya kurang. Jadi gimana? Atau jangan ketika dia bercerita. Contohnya lagi kalau tadi tentang seksualitas ya, misalnya itu udah SD ya, misalnya udah atau di TK juga. Tahu dia bisa ngomong kata terkait seksualitas yang tidak benar. Terus kita udah panik, kita harus balik. Kamu yang ngomong kata itu, kok gimana? Wah, kamu ini. Kadang-kadang mungkin anak mendengar, tapi dia nggak tahu artinya. Nah, kita perlu dengan ketenangan. Panik ya, katanya dia. Panik pasti, tapi kita memberikan rasa nyaman. Saya bertanya, kamu ngomong itu ya, kata itu apa ya artinya ya? Kamu dengar dari mana ya? Kita memberikan rasa nyaman, tapi kalau kita langsung udah ngomelin dia, kamu ya gini-gini, karena anaknya nggak tahu artinya apa. Suatu saat dia udah tahu tuh kalau ngomongin kata-kata tentang seksualitas jangan kepada orang tua, bisa perang dunia gitu. Penting makanya tadi, kalau somaran tadi kita lihat, jangan kita tidak memberikan rasa aman, seperti itu. Ya itu salah satunya. Kalau yang lainnya mungkin perlu didalami begitu ya Bapak Ibu ya. Karena progres bisa jadi berbeda begitunya, begitu ya. Mungkin tuh ya, terima kasih. Oke, baik, terima